dokumen pos AP ini yang nanti disusun oleh teman-teman di lingkungan unit kerja itu bukan hanya dokumen sekedar administrasi saja, tapi adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi pekerjaan sehari-hari di seluruh ASN di lingkungan Kemdikbud. Mungkin tadi menyinggung Pak Aryo ya, bahwa dokumen baik Probis ataupun SOP bukan hanya sekedar administrasi tapi juga diimplementasikan. Nah, bagaimana caranya nih dari tim Pak Aryo nih Iya. untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memang benar-benar bukan hanya administrasi tapi memang diimplementasikan, dan bagaimana sih cara memonitornya seperti itu? Baik. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi teman-teman kebetulan nih ya di tim kami, di tim tata laksana itu kami sangat terbatas SDM-nya. Sementara yang kami bina di seluruh Indonesia itu banyak sekali gitu ya. Ada 133 UPT unit kerja di lingkungan Kemdikbud gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu kami yang SDM-nya terbatas ini perlu untuk bekerja sama dengan teman-teman di sekretariat unit utama atau sekretariat eselon 1 di lingkungan Kemdikbud. Nah, mereka kami teman-teman di eselon 1 di Sestama di eselon 1 itu kami berkoordinasi ya, berkolaborasi ya untuk untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP atau pos AP di lingkungan unit kerja yang menjadi binaannya gitu. Jadi misalnya kalau kami yang terbatas jumlahnya harus melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pos AP di lingkup daerah, itu kan akan sangat sulit gitu ya. Kami terbatas jumlah SDM dan juga waktunya. Maka kami meminta untuk teman-teman tata laksana yang ada di Sestama untuk membantu kami gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kami akan di Kemdikbud ini di TW4 kami akan TW4 itu sekitar bulan September, Oktober, November, Desember ya kira-kira ya. Kami akan melakukan evaluasi tata laksana. Jadi kami menyebutnya dengan program metal ya, monitoring evaluasi tata laksana. Nah, dari itu kami sudah menyiapkan instrumen evaluasi tata laksana secara menyeluruh. Bagaimana pemahaman terkait dengan peta proses bisnis, bagaimana pemahaman terkait dengan SOP atau pos AP di masing-masing unit kerja, lalu bagaimana implementasinya. Kami menyiapkan instrumen itu dan juga melakukan wawancara gitu di TW4 nanti, dan nanti hasilnya akan kami ketahui apakah setiap unit kerja di lingkungan Kemdikbud ini benar-benar melakukan penerapan prosedur operasional standar sesuai dengan apa yang telah dibakukan gitu ya. Mungkin itu bisa Mbak Mili. Oke, jadi berarti kata kuncinya itu koordinasi dan kolaborasi. Betul. Tentunya dengan unit kerja yang memiliki tusi mengawasi tadi ya, Sestama itu ya? Iya, di bidang tata laksana. Iya, oke baik. Nah, kemudian Pak Aryo, untuk di instansi pemerintah ini kan kita tahu ya bahwa perubahan kebijakan itu memang sifatnya sangat dinamis sekali ya. Nah, bagaimana caranya supaya suatu instansi ini bisa agile gitu ya, menyesuaikan terhadap perubahan yang ada? Tentunya kan dokumen Probis, SOP memang sifatnya living dokumen ya. Iya, Nah, bagaimana betul. cara menyesuaikan dengan perubahan yang ada nih? Terima kasih Mbak Nisa. Jadi kalau kita melihat perbincangan kita itu dari tadi bahwa menyimpulkan bahwa peta proses bisnis itu adalah dokumen kementerian yang membantu mengidentifikasi tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja ya, dalam mencapai tujuan-tujuan yang strategis di kementerian dan lembaga. Kan intinya itu dari peta proses bisnis. Lalu bagaimana jika ada perubahan kebijakan dari menteri, dari kepala lembaga gitu ya? Ini merupakan sebuah keniscayaan yang mungkin saja bisa terjadi di setiap KL gitu ya. Maka yang pertama, kalau dokumen kebijakan terkait dengan program strategis kementerian itu ada perubahan atau ada penambahan gitu ya, maka tentu peta proses bisnis itu harus adaptif ya. Harus juga kita lakukan perbaikan gitu ya. Apalagi dokumen SOP atau dokumen pos AP ya. Dokumen tata laksanaan ini sifatnya kan sebenarnya terbuka terhadap penyempurnaan kan.
menciptakan alur yang paling efektif dan efisien, sehingga dalam penerapannya pun akutabilitasnya tetap terjaga, kan gitu ya. Jadi kalau di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri itu menerapkan hal-hal tersebut gitu ya. Apabila terjadi perubahan, apabila ada penambahan kebijakan dari yang kebijakan yang strategis dari menteri gitu ya, tentu ini perlu juga dilakukan perubahan atau dilakukan penyesuaian di dalam dokumen peta proses bisnis kita, pun juga di dalam dokumen SOP atau pos AP di Kemendikbudristek ini gitu ya. Nah, kenapa hal ini penting teman-teman semua? Jadi intinya adalah di Kemendikbudristek itu perlu melakukan update atau pembaruan dokumen-dokumen ketatalaksanaan. Jangankan ada perubahan kebijakan atau penambahan kebijakan tertentu dari menteri, tidak ada perubahan kebijakan pun kami selalu menyampaikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek harus selalu dilakukan evaluasi ya. Hasil evaluasinya itu akan dilakukan perubahan terhadap proses bisnisnya atau pos AP-nya atau masih dianggap relevan, yang penting harus telah dilakukan monitoring dan evaluasi dan selalu diupdate. Bayangkan jika misalnya dokumen penataan tata laksana baik itu proses bisnis maupun pos AP tidak dilakukan updating. Kita percaya teman-teman semua bahwa dokumen proses bisnis maupun dokumen pos AP itu adalah dokumen legal yang menjadi acuan atau pedoman bagi ASN untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Ya, yang hal-hal yang operasional dilakukan sehari-hari. Nah, apabila misalnya tidak diupdate, maka akan terjadi gap antara peraturan dan kebijakan pimpinan yang saat ini memang diperintahkan gitu ya, dengan dokumen tata laksana. Jadi tidak ada match-nya. Dokumen tata laksana itu masih usang, masih dianggap lama, sehingga hal ini berpotensi ya menjadi ketidaksesuaian ASN dalam melaksanakan pekerjaan atau kebijakan yang diperintahkan oleh menteri. Ini akan menjadi dampaknya akan menjadi temuan dari Itjen atau dari BPK. Yang kedua, implementasi di lapangan tidak sesuai apa yang diamanatkan oleh pimpinan kita. Jadi hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah dokumen penataan tata laksana itu harus adaptif terhadap perubahan-perubahan ya. Tentu kalau berbicara perubahan ya perubahan kebijakan ya di dalam kementerian lembaga ini yang memang sangat berdampak terhadap program-program strategis, dan juga tentu hal ini juga berdampak bagaimana cara untuk kita di kementerian untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dari kebijakan yang baru itu. Nah, maka dari itu dokumen tata laksana baik itu proses bisnis maupun pos AP atau SOP itu perlu untuk diperbaharui. Maka jika tidak, tadi saya sampaikan bisa terjadi potensi temuan, dan yang kedua, kalau tidak ada perbaruan dokumen tata laksana, maka ASN dalam menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pimpinan akan berbeda-beda karena dokumen tata laksananya terutama yang operasional yaitu SOP itu tidak terupdate, maka ASN ini banyak sekali menerjemahkannya. Kayaknya saya harusnya melakukan ini deh. Sementara ASN yang lain mencoba berinovasi dengan cara yang lain. Tidak ada standarisasi. Nah, maka dari itu perlu pentingnya dokumen tata laksana ini untuk diupdate begitu. Oke, jadi dokumen tata laksana ini memang sifatnya tidak kaku begitu ya Pak Rodan, harus agile gitu ya untuk menyesuaikan perubahan kebijakan yang ada di instansi pemerintah ini. Betul. Bahkan tadi juga memang harus diupdate ya, jadi kita review, kita evaluasi dan harus diupdate. Bahkan tadi juga Pak Aryo sampaikan bahwa kalau seandainya tidak diupdate bahkan berpotensi adanya temuan, kemudian juga dokumen menjadi tidak standar gitu ya, dimana para pegawai juga jadi bingung nih harus mengikuti dokumen yang mana seperti itu. Iya, betul. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini beberapa pertanyaan terakhir nih Pak Aryo. Iya, baik. Yang tadi kan kita udah cerita tuh bagaimana sih menyusun peta proses bisnis, pos AP, implementasinya, dan juga bagaimana
tadi dampaknya jika ada perubahan ke proses bisnis maupun pos. Nah, sekarang saya mau menanyakan apa sih hubungannya dokumen penataan tata laksana ini dengan layanan publik? Layanan publik yang merupakan tujuan dari kementerian kan memberikan layanan publik ya ke stakeholder. Lalu pertanyaan kedua itu merangkum juga tadi tantangan apa sih yang dihadapi oleh Pak Aryo sebagai pelaksana juga dalam menyusun sampai mengimplementasi, dan juga mungkin ada pesan atau hal-hal yang penting bagi instansi pemerintah yang baru mau nyusun dokumen penataan tata laksana, hal-hal pentingnya apa aja? Maka bagaimana sebenarnya menciptakan cara kerja di dalam internal di kementerian dan lembaga ini yang lebih efektif dan efisien, ya. Cara kerja itulah yang menentukan bagaimana kita cara melayani publik, ya.